bulan Mei 2024 ini. Kami akan belajar di bagian firman. Kami butuh kekuatan dan kuasa Roh Kudus menaungi dan menguatkan kami, sehingga firman ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan besar bagi kami, menjadi pedoman dan pelita bagi kami ketika kami melangkah pada bulan yang baru. Tolong kami Tuhan, sertai dan mampukan kami, buat kami meyakini akan kasih setia. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya: kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan yang berbagi, kita semua yang mendengar. Suka
pelajaran kita di hari ini, kita akan memahami bagian ini dalam sebuah pesan yang harus kita pahami dalam prinsip hidup sebagai orang-orang Kristen yang telah diselamatkan dan diberi kehidupan kekal oleh Allah dalam sebuah catatan tema pemimpin rohani yang benar. Kita ada dan kita menjalani proses hidup ini, dan kita dituntut oleh Allah bahwa kita harus hidup sebagai sosok yang benar di hadapan Allah. Surat Paulus kepada Titus merupakan surat penggembalaan, di mana ia mengajak Titus sebagai orang Yunani yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di Pulau Kreta. Tentu Titus akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan pergumulan hidup yang berat dalam menjalankan proses pergumulan pelayanan yang dilakukannya. Itulah sebabnya Paulus dengan sungguh-sungguh memberi tanggung jawab itu kepadanya. Tetapi sebelum itu dia menasihatkan Timotius untuk ada dan bagaimana menjalani sebuah proses kehidupan sebagai seorang yang dipercayakan Allah untuk menyampaikan tanggung jawab pelayanan yang harus dikerjakan. Ada 4 prinsip kepemimpinan rohani yang diajarkan dan ditanamkan oleh Paulus kepada Titus dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan. Yang pertama, pemimpin rohani harus mengalami kasih karunia Allah. Dalam ayat 11, ia mengajak Titus untuk memahami bahwa dia bisa ada, menikmati hidup berdiri dan bernapas. Semua itu karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya sebagai pemimpin, Titus harus memiliki sebuah prinsip bahwa ia ada karena Allah, sehingga ia harus ada dalam sukacita karena ia mengalami kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup ini. Kita yang mengalami kasih karunia Allah berarti kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati seluruh kehidupan yang kita jalani di hari-hari hidup ini. Sebab menurut Paulus, setiap orang mengalami kasih karunia Allah sama dengan ia ada dan menjadi sebuah proses dirinya sebagai pemulihan dalam hidupnya, sehingga ia menjadi ciptaan baru. Paulus dalam kitab Korintus dia bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan Paulus dalam kata-kata suratnya yang lain dia bilang, kamu yang dahulu jauh dari Allah, tapi sekarang dekat dengan Allah. Itu anugerah dan kasih karunia Allah. Kita yang dahulu tidak dihitung, tapi sekarang menjadi sosok yang benar-benar diperhitungkan oleh Allah di tengah-tengah hidup. Itulah sebabnya dia menyampaikan kepada Titus bahwa jadi seorang pemimpin yang menjalani tanggung jawab pelayanan, ia harus mengalami kasih karunia Allah. Ia harus ada dalam sebuah proses pemulihan hidup, sehingga ia menjadi ciptaan baru dan menjalani hidup ini dalam sebuah kehidupan yang harus dibimbing oleh Roh Kudus dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak mengalami pemulihan karena mendapatkan kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup ini, ibarat kita seperti imsar yang kehilangan jalan pulang. Dan padahal mereka sebagai imsar yang bisa menentukan dan menetapkan segala hal tentang sebuah pergumulan yang dia hadapi, menolong orang dan lain sebagainya. Ibarat orang yang hilang di tengah dalam hutan, imsar pergi cari, dapat tapi tidak tahu jalan pulang. Kita sudah mengalami anugerah dan kasih karunia Allah. Kita sudah mengalami sebuah kebaikan Allah di tengah-tengah hidup kita. Dan kalau kita tidak bersyukur, berarti ibarat kita hidup tanpa sebuah pengaruh apa-apa di tengah-tengah hidup ini. Yang kedua, Paulus menasihati Timotius untuk mengalami sebuah prinsip bahwa menjadi pemimpin rohani, ia harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Ayat 12 dari bacaan kita. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, menurut Paulus,
menjadi orang yang mengalami kasih karunia Allah, maka kita harus tahu diri bahwa hidup kita ini bukan tergantung daripada kita, tetapi tergantung daripada Allah. Sehingga kita tidak diberi peluang untuk menikmati sebuah proses kehidupan ini dengan seenak yang kita inginkan. Yang Paulus maksudkan, kita harus tahu diri bahwa kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka kita mengalami sebuah pertobatan yang harus kita nikmati. Kita harus tahu bahwa kasih karunia Allah itu kita balas dengan segala kebaikan dan segala tindakan yang kita harus lakukan di tengah-tengah hidup ini. Jangan balas air susu dengan air tuba, jangan balas kebaikan dengan kejahatan, tetapi sesungguhnya kita membalas kebaikan Allah itu dengan segala tindakan-tindakan kita yang harus kita jalani dengan sebuah kehidupan bersama Tuhan. Kita tahu diri dan bilang untuk Tuhan bahwa kita harus ada dalam sebuah proses berubah. Dalam kitab Roma pasal 12, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tapi sebelum itu dikatakan, supaya kita tahu mana kehendak Allah yang harus kita nikmati dan mana yang bukan kehendak Allah yang harus kita jauhi dari segala kehidupan. Itulah sebabnya bagi Paulus dalam nasihatnya kepada Titus, dia bilang, menjadi seorang pemimpin rohani, ia harus ada dalam sebuah kehidupan pertobatan yang dijalani. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pemimpin rohani harus hidup dalam iman sampai akhir. Bukan kita menikmati anugerah Allah, menikmati dan menjalani proses kehidupan itu, terus kita lari pada lain hati. Ada lagu bilang lain di bibir, lain di hati. Mulut bicara Tuhan sampai kuat-kuat, tapi hati ternyata pergi ke tempat lain. Itu yang bahaya. Paulus menasihati Titus dalam sebuah tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Ia harus mengalami iman yang besar sampai titik akhir. Sebagaimana dalam kata-katanya, aku telah menghadiri pertandingan ini dengan baik dan aku telah memelihara iman. Maka dia juga mengajar Titus untuk ada posisi. Sebab Paulus tahu apa yang akan dialami oleh Titus. Yang pertama, dia bukan orang Yahudi, dan kalau dia memberitakan Injil, halangan dan tantangan pertama yang dia hadapi adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua, dia masih muda. Masih muda buat datang jadi pemimpin untuk kami dan sahabat Tuhan. Tetapi udah bebabat sampai lari pandang-pandang. Tapi Paulus menasihati dia harus mempertahankan iman itu sampai akhir. Tidak ada kata menyerah, tapi terus maju dan melangkah dalam sebuah tanggung jawab yang dia harus laksanakan. Itu dibuktikan dalam ayat 13 dan bacaan kita. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itulah nasihat Paulus kepada Titus dalam menjalani sebuah proses yang harus dikerjakan sebagai seorang pemimpin rohani yang imannya tetap ada sampai akhir zaman. Kemudian yang keempat, menurut Paulus harus memiliki prinsip bahwa pemimpin rohani harus mengetahui alasan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu percakapan Yesus dengan perempuan di sumur, dalam percakapan Yesus bilang, kalau kau minum air yang diberikan, engkau tidak kehaus lagi. Dan perempuan itu kan dia tidak tahu apa maksud Yesus sampai dia harus ada dalam percakapan yang panjang. Hanya Yesus bilang, akulah air kehidupan yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang. Paulus menasihati Titus bahwa menjadi pemimpin rohani harus mengetahui alasan kenapa meyakini Yesus dan melaksanakan perintah Yesus dalam berbagai tanggung jawab yang dikerjakan, dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia harus mempertahankan segala situasi dan tantangan yang ia hadapi. Ia harus menjalani semua dengan penuh sukacita.
dan ia harus yakini bahwa ia mengenal dan meyakini Yesus itu tidak sia-sia, tapi itu sebuah keyakinan dan sebuah hal yang harus dilaksanakan. Karena Paulus sendiri pernah mengalami sebuah situasi ketika dia memilih Yesus. Sebelum memilih Yesus, dia harus melawan Yesus. Tapi Yesus memanggil dia dan dia memilih Yesus. Dia bilang, sebelum aku mengenal Allah, sebuah kebanggaan. Sebelum aku mengenal Kristus, sebuah kebanggaan bagi diriku. Karena akulah pembunuh pengikut Kristus. Namun ketika aku mengenal Kristus, ternyata masa laluku adalah sebuah kebodohan bagi diriku. Sehingga tidak heran dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah kebodohan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Titus diajarkan dan dikasih untuk memiliki prinsip. Kalau tahan Yesus, tahan seterusnya. Kalau Tuhan yang pegang kendali, Kristus yang pegang kendali, aman-aman saja. Oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu tidak salah menyanyi, cari apa dalam dunia, cari dunia dan binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Bahasa Inggrisnya dia bilang, sasu bau yang mau tabak revo, sasu Yesus. Kalau ada orang baik atau tertawa, karena itu bahasa hebat. Cari dunia dan binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Bapak Ibu, ketika hari ini kita mengakhiri bulan Mei 2024, 4 hal ini menjadi bagian yang harus kita pertahankan. Tadi saya bilang kita bisa menyanyi dan senyum, bisa lain sebuah karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Paulus dalam firman-Nya mengingatkan kita, mari kita pulang ketemu menjadi seorang yang menerima anugerah kasih karunia Allah dengan selalu bersyukur karena Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ibu-ibu PW punya catatan datang bilang, catatan ukulele PW batal, tapi ibu udah pegang ukulele dari saya bilang sebelum menyanyi saja. Kalau dokter menyanyi berarti dokter laku, tapi dong menyanyi yang langkah itu diatur oleh Yesus. Dan itu benar, kita menjalani semua proses ini ternyata perjalanan kita diatur oleh Yesus. Jadi ibu bikin kita hari ini bangga bahwa kita mengalami kasih karunia Allah. Karena setiap langkah kita telah diatur oleh Yesus di tengah-tengah hidup ini. Kita harus mengalami sebuah perubahan dan pemulihan hidup. Karena kasih karunia Allah yang membuat kita hidup, maka kita harus tahu diri. Masa Tuhan suka segala hal untuk menjadi hal yang dinikmati bahwa kita melawan Dia kan? Dia bilang betul kasih tinggal betul keinginan-keinginan duniawi, betul kasih tinggal betul pikiran-pikiran yang sia-sia. Ketum datang untuk cari Dia, bersyukur karena Dia memberikan kita segala hal yang kita nikmati dengan hidup ini. Dan Dia mengajak kita juga untuk mari kita setia sampai akhir. Jangankan ada Bapak Mas dan bilang begitu, kasih anak-anak yang kategorisasi hari di sini lalu minggu depan lagi berarti masuk musuh. Karena tidak tertahankan iman itu karena mungkin cinta laki-laki muslim dalam masuk muslim. Padahal mengaku bilang percaya, yakini dan terima Yesus dalam hidup ini. Padahal iman lepus, iman becek, lalu berarti dengan Yesus. Yang terakhir, kalau kita suka Yesus, itulah jalan terbaik yang harus kita nikmati. Dia memberikan segala-galanya bagi kita, tidak gampang. Paulus bilang, Dia telah membayar segala dosa kita dengan darah yang mahal, dan semua itu lunas terbayar. Mari mengakhiri bulan Mei, besok untuk masuk bulan Juni dengan sebuah pengharapan yang baru, menjalani dengan penuh sukacita bahwa Yesus ada dan akan mengatur perjalanan kita di bulan Juni dengan penuh sukacita. Amin. Karena Dia akan mengatur perjalanan kita. Dia bukan main-main dengan kita. Yang penting Dia cuma minta, tahan saya terus, supaya saya terus mengatur yang terbaik. Jangan iman belok kiri kanan, tapi pertahankan. Maka segala sesuatu akan kita nikmati dengan perjalanan hidup kita. Coba kita tanya,
bulan ini dalam nama-nama kan pasti teman di sebelah bilang, sama ini yang saya akan sembahyang. Kalau Tuhan bilang, kalau tertenangkan terus bulan Juni tidak ada apa-apanya. Biar orang bilang bulan Juni ini ada badai ke ada apa, kata Tuhan bilang, masalah saya di depan baru takut kan. Semua aman dan nyaman saja. Kalau kita akan menjadi persekutuan bersama seperti lalu, cari Yesus tentu akan aman, tapi cari dunia kita akan binasa. Tuhan memberkati kita. Amin.